saya pakai bahasa yang lebih kasar lagi, dia tuntut sesuatu dari kita. Nah ini yang aneh, saya nggak ngerti-ngerti bertahun-tahun. Sampai suatu hari Roh Kudus tahun 94 ini, ketika melihat fakta sejarah yang terjadi ini saudara, ketemu kebenaran ini. Maka itu gereja tidak mampu membendung pekerjaan Roh Kudus. Saya masih ingat betul saudara, ketika tahun 70-an awal, ketika Roh Kudus mulai bekerja di Indonesia ini, ada banyak gereja yang ketakutan, menutup pintunya rapat-rapat, karena mereka menganggap ini ada Kristen dukun sekarang ini. Ada banyak pendeta yang berkhotbah waktu itu, awas sesat. Pekerjaan itu terus begitu. Hari-hari itu saudara, gereja isinya hanya pengadilan-pengadilan. Hamba Tuhan majelis mengadili jemaat yang terlibat pada gerakan itu. Tapi seperti yang pernah dikatakan oleh seorang nabi di Yerusalem, ketika mereka sedang sibuk menangkapi murid-murid Yesus, dia berkata begini, biarkan saja, kalau itu bukan dari Tuhan kan berhenti sendiri. Tapi kalau itu dari Tuhan, jangan sampai kita melawan Tuhan. Dan pada tahun-tahun 70-an awal, gereja di Indonesia bersikap seperti itu. Dan betul, gerakan ini gak bisa dibendung. Meledak di mana-mana. Pintu-pintu gereja terbuka oleh arus yang kuat ini tadi. Maaf, bagian ini saya tidak katakan khusus pada anggota jemaat karena saya gak ngerti. Tapi kalau ada orang yang pernah terlibat pada tahun 70-an awal dalam gerakan ini, sekarang ngerti yang saya katakan. Setelah itu melanda seluruh Indonesia. Saudara, hari-hari ini badan gereja yang terbesar di Indonesia namanya PGI sedang bersidang. Besok hari terakhir. Tapi selama persidangan di Jayapura mereka mengalami banyak kesulitan. Doakan gereja harus kembali kepada peranan Roh Kudus yang sesungguhnya. Nah, saya tinggalkan dulu bagian ini. Saya hanya tujukan khusus pada para pendeta, para hamba Tuhan yang melayani secara khusus. Bagi anggota jemaat, kalau saudara nggak ngerti nggak apa-apa, nggak berdosa karena bukan bagian saudara. Saya ngomong pada yang lain. Sekarang kita akan lihat ayat ini. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Tuhan? Sampai dia berkata bahwa jangan kamu sangka kitab suci berkata itu tanpa alasan. Pasti dia punya maksud. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Aneh sekali. Biar malam ini semua kita ada perubahan. Saudara, jangan puas hanya jadi Kristen. Jangan puas hanya kita bisa datang ke satu ibadah. Dan jangan puas kalau kita ini bisa punya koleksi kaset khotbahnya banyak hamba Tuhan. Jangan puas. Dia ingin firman itu enggak cuma di Alkitab. Dia ingin firman itu enggak cuma di dalam kaset-kaset itu. Dia ingin firman itu pindah dalam kehidupan kita. Maka itu saya punya kata-kata ini. Orang yang punya Alkitab belum tentu punya firman Tuhan. Betul enggak? Orang yang punya Alkitab belum tentu dia punya firman Tuhan. Walaupun Alkitab itu isinya firman Tuhan. Sebab yang jadi permasalahannya kerinduan Tuhan, firman itu pindah dari buku ini ke hati kita. Itu firman. Selama firman itu masih tinggal dalam Alkitab kita masing-masing, saudara boleh punya Alkitab 10 lusin, tetap gak akan punya firman Tuhan. Sebab firman terus pindah dalam kehidupan kita, lalu itu jadi the way of life kita, jadi cara hidup kita. Itu firman yang Tuhan inginkan. Sepele sekali sampai waktu Allah tiba. Bertahun-tahun saya simpan rahasia ini, gak ngerti. Saya gak pernah khotbah karena gak ada gunanya, gak ngerti dikhotbahkan bagaimana. Lalu Roh Kudus membawa saya mempelajari Lukas 1. Sederhana sekali. Mari kita buka Lukas 1 sekarang. Untuk mengerti Yakobus 4 ayat 5, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri dengan ayat ini sekarang. Catatan saudara tulis dari ayat 26 sampai 38. Tapi sekarang kita akan melihat ayat 34 mulai. Lukas pertama mulai ayat 34. Kalau ada saudara berani-berani pakai nama Maria yang adalah Maria ibu Yesus, dengar ini. Kalau enggak ganti nama. Percuma. Artinya luar biasa. Sudah, Lukas 1:34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Semua kita tahu mengapa Maria bertanya begitu kepada Gabriel. Sebab sebelumnya Gabriel memberitahu kepada Maria, kamu akan mengandung
detail, rinci sekali waktu Gabriel ngomong kepada Maria bahwa kandungan ini begini, ceritakan semuanya. Saudara, lalu keluar pertanyaan. Wajar Maria bertanya seperti itu. Bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Memang aku sudah punya tunangan. Wajar bukan pertanyaan itu? Saudara, di dalam pertanyaan ini saya menemukan satu unsur yang luar biasa dalam kehidupan Maria. Bahwa dia tidak meragukan atau dia tidak menolak, dia tidak berargumentasi, berbantah dengan Tuhan lewat malaikat itu. Unsur pertanyaan Maria ini kalau kita teliti baik-baik, justru ada unsur kerinduan. Aku mau mengandung, karena aku akan mengandung anak yang luar biasa, yang akan menyelamatkan dunia. Dia siap. Padahal saudara, waktu dia mau menerima itu, risikonya cuma satu, mati. Sebab pada zaman Maria lain dengan zaman sekarang. Zaman Maria itu ada gadis hamil belum kawin mati. Zaman sekarang nggak apa-apa, nggak bertobat. Zaman Maria ini risikonya luar biasa. Tapi dia punya kesiapan hati. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itu ada unsur, saudara cepat kerjakan. Aku ingin hamil anak itu supaya menyelamatkan dunia. Dengar saudara, Maria itu lambang gereja Yesus. Amin. Maria itu gambaran gereja Tuhan pada akhir zaman. Seharusnya gereja Tuhan itu punya sikap yang sama seperti Maria. Taatnya itu luar biasa. Lalu jawab Gabriel. Nah, ayat 35 inilah jawaban Yakobus 4 ayat 5 ternyata. Saudara. Pertanyaannya lagi, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kan wajar bukan pertanyaan itu? Gimana hamil belum menikah nih gimana? Jawab malaikat itu kepada Maria. Siapa yang akan menghamili Maria? Maaf saya pakai kata ini. Jawaban Gabriel, siapa yang akan menghamili Maria? Maaf saya pakai kata yang agak kasar, tapi untuk buat kita cepat mengerti. Siapa? Loh, cepat lihat Alkitab saudara. Jangan lihat saya. Siapa yang akan menghamili Maria? Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu Maria. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara lihat sekarang ada dua kata yang mau saya ungkapkan dengan Laman 25 ini. Maaf saya karena pakai bahasa sehari-hari kita sekarang ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Kalau saya pakai bahasa bebas, jangan khawatir. Saya pakai bahasa bebas ya, jangan khawatir Maria. Ada benih yang akan masuk dalam hidupmu. Boleh nggak saya pakai kata itu? Kan untuk hamil kan harus ada benihnya dulu. Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, kata turun atasmu itu sama tepat dengan kata Yakobus 4 ayat 5, ditempatkan Allah dalam dirimu. Sama. Sekarang kita lihat, jadi kita sekarang tahu mengapa Tuhan bicara itu kepada Yakobus untuk kita. Kalau setiap orang Kristen penuh Roh Kudus sekarang ini, bukan cuma sekedar supaya bisa bahasa roh, bukan cuma sekedar supaya ini supaya itu, tapi lebih daripada itu, dia menuntut sesuatu dari kita. Sadar nggak sekarang ini, saudara? Nah, lalu kata yang kedua dalam ayat 35 juga sama. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudara, Lukas ini seorang dokter. Markus, Matius, Yohanes bukan dokter. Empat-empatnya punya profesi berbeda. 4 penulis Injil ini. Mengapa saya sebutkan soal kedokterannya Lukas? Mengapa? Ini penting. Seorang dokter tapi dia pendeta. Berapa tahun yang lalu, kayak tahun 77, 8, 76, saya lupa tahun berapa itu, 7 bulan pokoknya dia pernah khotbah. Itulah pendeta Yusuf BS dari Surabaya, ada dokter juga. Dia pernah khotbah ayat ini tentang ayat 26-nya dan ayat 36-nya, 26 dan 36, tentang kata bulan yang ke-6. Karena dia seorang dokter, dia khotbah mengapa Lukas dengan teliti menulis bulan. Ayat 26 dan 36 Lukas 1 bicara soal bulan yang ke-6. Itu menunjukkan masa menstruasi Maria, masa suburnya Maria. Jadi waktu Gabriel mengunjungi Maria sebagai wanita, itu masa suburnya Maria. Maka itu ketika Roh Kudus membuai jadi anak itu.
Maka itu hanya Lukas juga yang menulis ketika Yesus di Getsemani, keringatnya bercampur